Halo pemirsa Info TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya Roni Francis di dalam program Roni Metafisika. Di mana program ini akan selalu membahas mengenai bisnis, keberuntungan, dan juga hubungan antar manusia. Masih di dalam satu topik yang selalu masih kita tunggu-tunggu dan selalu hangat pada tahun 2025, tahun yang baru, maka kita akan membahas beberapa show bagaimana peruntungannya di dalam tahun 2025. Bagi Anda yang selalu menyaksikan Roni Metafisika dan sebelumnya belum dibahas mengenai show-nya, mungkin saat di episode kali ini kita akan membahas show-show tersebut. Mari kita lihat pada layar berikut ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan selalu saya ingatkan terlebih dahulu sebelum saya membahas tentang show, yaitu mengenai perbedaan ataupun mengenai pergeseran dari tahun 2024 ke tahun 2025. Supaya Anda dapat menyiapkan, supaya para pemirsa Info TV Anda dapat memanfaatkan kesempatan yang ada, baik di dalam tahun 2024 sisanya, ataupun juga di dalam tahun 2025. Tahun 2024 ini adalah tahun naga kayu, di mana tahun naga kayu ini bagi orang-orang dengan tahun kelahiran naga, Anda adalah jenderalnya. Dan ketika Anda jenderalnya, maka akan ada beberapa show-show yang akan terpengaruh di sana. Tahun kelahiran dengan tahun kelahiran naga, ataupun juga tahun naga tersebut, tahun 2024, tepatnya adalah tahun di mana banyak sekali perusahaan yang akan maju untuk orang-orang ataupun perusahaan yang mempunyai visi yang jelas, mempunyai sesuatu tujuan yang jelas juga, mempunyai pendirian yang teguh, mempunyai sesuatu keyakinan terhadap bisnisnya, maka akan ada suatu kemajuan di dalam tahun 2024. Akan tetapi, tahun 2024 ini juga merupakan tahun yang juga sangat keras, di mana bagi orang-orang yang tidak suka untuk sesuatu yang harus bekerja dengan keras, sesuatu yang harus dia lakukan dengan pendirian yang teguh, sesuatu yang harus dia lakukan tidak harus ke kiri dan ke kanan, maka tahun 2024 ini adalah suatu tantangan bagi Anda. Tapi, tahun 2025 ini sesuatu yang berbeda, di mana naga menyerahkan tahtanya kepada ular. Sehingga tahun ular dengan karakteristik yang berbeda dengan tahun naga, yaitu adalah orang-orang dengan adaptasi. Jadi tahun kelahiran ular ini adalah tahun 2025 dengan tahun ular adalah tahun adaptasi. Di mana bagi orang-orang yang sering namanya menyesuaikan diri, maka tahun ini adalah tahun bagi Anda. Karena tahun penyesuaian sangat cocok sekali bagi Anda. Tetapi dapat Anda pikirkan atau dapat Anda simpulkan sendiri, apabila tahun penyesuaian, tahun fleksibilitas, akan ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai keinginan Anda. Mungkin ini adalah sesuai fleksibilitas penyesuaian bagi Anda, orang-orang yang suka dengan penyesuaian, ini adalah sesuatu yang nyaman. Tetapi bagi orang-orang yang tidak terlalu suka keluar dari zona nyaman, maka tahun ini adalah tahun yang berat bagi Anda. Kita tahu banyak sekali orang yang sulit sekali keluar dari namanya zona nyaman. Sulit sekali mau merubah sesuatu yang baru. Oleh karena itu tahun 2025 merupakan suatu tantangan bagi Anda. Tetapi tahun 2025 dengan karakter ular akan ada namanya suatu peluang yang baru. Tetapi peluang tersebut tidak dapat terlihat dengan jelas. Oleh karena itu tahun 2025 ini ditandai dengan namanya kecerdikan, dan pastinya ada efek negatifnya, akan ada namanya tipu muslihat di sana. Akan ada namanya wan prestasi juga di sana apabila Anda tidak menjaganya dari awal. Maka pastikan ketika Anda membuat perjanjian kerjasama, ketika Anda melakukan hubungan kemitraan, Anda harus menjaga segala sesuatunya itu dari awal. Sehingga tidak akan terjadi namanya kesalahpahaman ataupun wan prestasi di tengah-tengahnya, dan Anda sudah dapat mengantisipasinya semenjak dari awal Anda. Oleh karena itu tahun 2025 adalah tahun keberuntungan bagi Anda, orang-orang yang mau melakukan penyesuaian, mau melakukan adaptasi, mau mencari peluang yang mungkin terlihat tersembunyi dan tidak terlihat bagi banyak orang. Sehingga tahun ini dapat dimanfaatkan bagi Anda yang ingin membuka bisnis baru ataupun bisnis yang tidak terpikirkan sama orang sebelumnya. Kita lihat secara dari elemen. Secara dari elemen, tahun 2024 itu adalah dengan elemen kayu, yaitu kayu yang keras.
Akan tetapi dengan namanya kayu yang keras ini ditambah dengan naga juga mempunyai elemen yang keras, maka di dalam tahun 2024 ini adalah bagi Anda yang berpegang teguh, bagi Anda yang kuat, maka ini adalah tahun untuk Anda. Tetapi tahun 2025 walaupun sama elemennya adalah elemen kayu. Jadi bagi Anda orang-orang elemen kayu, mungkin Anda melihat ini adalah tahun Anda, tetapi akan ada perbedaan di sini, yaitu adalah elemen kayunya di sini adalah elemen kayu yang lunak. Anda dapat mengumpamakan ini adalah seperti bunga. Kalau misalnya Anda melihat bunga, Anda dapat melihat sesuatunya itu terlihat indah. Tetapi walaupun indahnya bunga, ketika Anda ingin memetik namanya bunga mawar, akan ada duri di dalam batangnya. Jadi Anda juga dapat terluka. Walaupun Anda melihat namanya peluang, jangan langsung Anda ambil peluang tersebut. Anda harus membaca terlebih dahulu peluang tersebut. Akan ada sesuatu di sana. Bisa terjadi namanya jebakan, tipu muslihat, tantangan, rintangan, dan hal-hal yang tidak Anda sukai di dalamnya. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Tidak sesuatu yang terlihat indah pasti akan indah ketika proses Anda menjalaninya. Jadi itulah yang kita lihat ketika Anda melihat sekuntum bunga. Walaupun terlihat indah, ada sesuatu yang harus Anda perhatikan. Walaupun tahun 2025 ini adalah tahun di mana Anda juga bisa melihat adanya peluang-peluang, walaupun peluang tersebut Anda juga ragu-ragu, maka tahun 2025 ini juga dipenuhi dengan namanya keraguan. Keraguan ini bukanlah timbul karena keraguan Anda, tetapi Anda ragu mengambil karena ada sesuatu hal-hal di baliknya yang Anda mungkin belum ketahui, tetapi Anda harus waspadai. Jadi walaupun Anda dapat melakukan namanya adaptasi, Anda dapat melakukan fleksibilitas, Anda juga tetap harus waspada. Karena tahun-tahun ini juga adalah tahun yang bermasalah bila Anda tidak waspada. Selalu Anda pastikan segala sesuatunya aman di saat awal dan bukan di saat kejadian. Karena apabila kejadian, maka hal itu semua sudah terlambat. Nah, pemirsa Sinpo TV, Anda jangan kemana-mana, tetaplah di dalam program Roni Metafisika, karena sehabis ini kita akan membahas sio-sio peruntungan orang-orang dengan tahun kelahiran tertentu, bagaimana peruntungannya di dalam tahun 2025. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa Sinpo TV, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai pergeseran tahun 2024 dan juga tahun 2025. Bagaimana tahta diserahkan dari tahunnya adalah tahun naga menjadi ke tahun ular. Kali ini kita akan bahas bagi peruntungan orang-orang dengan tahun kelahiran tertentu. Yang kali ini kita akan bahas adalah orang-orang dengan tahun kelahiran monyet dan juga orang dengan tahun kelahiran ayam. Mari kita lihat pada layar berikut ini. Untuk bagi orang-orang dengan tahun kelahirannya, tahun kelahiran monyet, Anda mempunyai ya di sini dengan elemennya elemen logam ya. Jadi kalau misalnya dengan elemen logam, Anda ini memotong kayu. Jadi tahun ini adalah tahun keberuntungan bagi Anda. Kita tahu kalau misalnya ini Anda memotong kayu, ini juga ditandai dengan namanya keberuntungan. Ataupun kalau misalnya di dalam teori dari metafisika klasik ini ditandai dengan kekayaan. Jadi tahun ini juga merupakan tahun yang baik sekali untuk Anda mendapatkan namanya suatu peruntungan. Tetapi jangan salah, walaupun ya orang-orang dengan tahun kelahiran monyet dan juga didukung dengan tahunnya adalah tahun ular, walaupun ini terlihat adalah sesuatu namanya sinergi, tetapi hubungannya tidak semulus dengan yang biasanya. Akan ada masalah-masalah emosional di sana. Walaupun di sini ditandai dengan peluang, keberuntungan, Anda mendapat sesuatu materi yang lebih, akan ada namanya sesuatu hubungan emosional yang kurang menyenangkan bagi orang-orang bersio monyet tersebut pada tahun 2025.
Oleh karena itu kita akan membahas dua bintang yang berkaitan dengan tahun kelahiran monyet di tahun 2025. Ingat, ini hanya untuk tahun 2025. Yaitu yang pertama adalah Sky Fortune. Anda mendapatkan keberuntungan langit. Jadi kalau Anda mendapatkan keberuntungan langit seperti contohnya, ya ini saya menggambarkan saja, yaitu bagaimana orang yang namanya bermain judi mendapatkan suatu keberuntungan yang sangat luar biasa. Orang yang mungkin mendapatkan tiket dari lotre dan ini mereka mendapatkan sesuatu nomor yang tepat. Ini adalah suatu keberuntungan yang luar biasa sehingga mungkin Anda tidak menyangka-nyangka bahwa Anda mendapatkan sesuatu ya rezeki berkat yang lebih daripada yang Anda harapkan. Akan tetapi Anda jangan selalu memikirkan bahwa Anda mendapatkan keberuntungan dan stop sampai di sana. Karena keberuntungan tersebut juga ditandai dengan namanya emosional. Mungkin akan ada beberapa hal hubungan yang ternyata membuat Anda clash dengan yang lain, membuat orang lain iri terhadap Anda, sehingga Anda tidak dapat berkawan lagi dengan mereka. Jadi tahun ini juga merupakan, walaupun tahun keberuntungan, juga merupakan tahun emosional bagi Anda. Keberuntungan tersebut ditandai juga dengan apa? Ditandai juga dengan hubungan emosional yang tidak baik ataupun kurang baik. Jadi jagalah selalu, walaupun Anda mendapatkan keberuntungan, jagalah selalu sikap Anda. Jangan Anda terlihat sesuatu yang lebih dibandingkan yang lain, sehingga membuat orang lain menjadi iri terhadap Anda, sehingga akan ada sesuatu yang lebih buruk nanti akan kejadian terhadap Anda. Jadi selalu jaga hubungan Anda dengan yang lainnya. Walaupun Anda mendapatkan keberuntungan, jangan Anda ingin menonjolkan segala sesuatunya sehingga ingin dilihat sama orang Anda mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan yang lain. Yang kedua, yaitu Anda mendapatkan namanya Vice Prosperity. Ya, keberuntungan dari 5 penjuru. Jadi artinya Anda mendapatkan keberuntungan bukan hanya di dalam satu bisnis. Jadi bagi Anda orang-orang dengan tahun kelahiran monyet dan Anda mempunyai bisnis lebih dari satu, maka akan ada keberuntungan yang lebih dari bisnis Anda. Bukan hanya dalam satu bisnis Anda, tetapi dari berbagai bisnis. Kalau di zaman dahulu, kenapa selalu dikatakan dengan 5? 5 itu adalah satu genggaman tangan, artinya penuh dari sumber segala penjuru. Jadi Anda mendapatkan baik misalkan dari usaha utama, usaha sampingan, usaha yang baru mau Anda dirikan. Anda juga bisa mendapatkan keberuntungannya di sana. Jadi buka selalu peluang bisnis, buka selalu mata Anda untuk bisa melihat apa yang dapat Anda ambil untuk bisa menjadikan keberuntungan juga, karena Anda bisa mendapatkan dari segala penjuru. Lalu bagaimana tentang orang yang bekerja? Anda juga mendapatkan tawaran. Mungkin di sini walaupun dari pekerjaan utama Anda mendapatkan juga namanya side job. Anda juga dapat mengambilnya, tetapi ingat, jangan sampai side job Anda membuat atasan Anda cemburu sehingga pekerjaan utama Anda malah tidak diselesaikan. Anda mendapatkan keberuntungan, Anda mendapatkan tawaran, tapi jangan membuat orang lain kesal dan kecewa terhadap Anda. Walaupun ya tahun ini memang tidak masalah, tapi tahun-tahun berikutnya bisa jadi masalah. Nah, mari kita bahas satu lagi ya, yaitu adalah tahun kelahiran ayam. Nah, orang-orang dengan tahun kelahiran ayam pada tahun 2024, mereka ini adalah orang-orang yang dibilang teman atau mitranya dari si naga, sehingga mereka mendapatkan keberuntungan. Tahun ini pun mereka pun juga diberkahi juga dengan keberuntungan. Jadi masih belum lepas keberuntungan pada orang-orang bersio ayam. Karena kita tahu pada tahun 2023, orang-orang dengan bersio ayam mengalami namanya hambatan dan kesulitan. Mereka seolah-olah mendapatkan kelepasan. Di dalam tahun 2024 dan tahun 2025 mereka masih tetap mendapatkan keberuntungan. Mereka juga masih mendapatkan keberuntungan karena dari elemen mereka yang sama dengan orang-orang tahun kelahiran kera, yaitu adalah elemen logam. Jadi bagi orang-orang dengan tahun kelahiran ayam, Anda manfaatkan keberuntungan ini bagi diri Anda sendiri, baik di dalam bisnis maupun di dalam pekerjaan Anda. Nah, kita lihat dua bintang pendukung. Kita lihat apakah ini akan bermasalah atau menjadi sesuatu hal yang baik bagi orang-orang dengan tahun kelahiran ayam. Yang pertama adalah General Star. Nah, kalau yang pertama Anda melihat ada satu bintang yang tinggi di dalam keberuntungan,
yaitu adalah Emperor Star, yaitu adalah bintang kaisar. Tetapi di sini Anda mendapatkan adalah General Star. Jadi Anda ditunjuk menjadi seorang pemimpin. Manfaatkan itu untuk keberuntungan Anda. Dan bagaimana Anda bisa memimpin orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Yang kedua adalah litigation. Jadi hati-hati. Di dalam Anda menjadi seorang pemimpin, maka tanggung jawab itu ada di Anda. Apabila Anda mengambil satu keputusan yang salah, maka akan ada masalah hukum yang berkaitan juga dengan Anda. Maka pastikan segala sesuatu mengenai klausul, segala sesuatu mengenai tentang persyaratan Anda pastikan juga di awal. Oleh karena itu, bagi Anda para pemirsa Info TV, masih akan ada lagi beberapa show yang akan kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di dalam program Roni Metafisika, karena kami akan kembali sesaat lagi. Oke pemirsa Info TV, kita akan membahas dua show yang tertinggal. Orang-orang dengan tahun kelahirannya adalah tahun kelahiran anjing dan juga tahun kelahiran babi. Maka lengkaplah sudah 12 tahun kelahiran peruntungan untuk di tahun 2025 yang dibahas di dalam program Roni Metafisika. Mari kita lihat pada layar berikut ini. Yang pertama kita akan membahas di dalam segmen ini adalah orang-orang dengan tahun kelahiran anjing. Orang-orang dengan tahun kelahiran anjing, kalau misalnya kita melihat, mereka mempunyai karakteristik yang baik. Mereka adalah orang-orang yang setia. Mereka ini adalah orang-orang yang mengundang kehangatan sehingga orang suka dengan mereka. Akan tetapi orang-orang dengan tahun kelahiran anjing, tahun 2025 ini bukanlah tahun yang cukup baik bagi Anda. Karena Anda mempunyai elemennya adalah elemen tanah. Jadi, untuk orang-orang dengan tahun kelahiran anjing, tahun 2025 ini Anda juga harus bertahan. Karena mungkin di dalam tahun 2025 ini, Anda juga mengalami sesuatu yang tidak nyaman bagi Anda, sesuatu tantangan, halangan, dan juga rintangan bagi Anda. Dan semuanya itu dapat Anda lewati apabila Anda bisa bertahan. Kita lihat dua bintang yang akan saya bahas di sini mengenai orang-orang yang dengan tahun kelahiran anjing. Yang pertama adalah Pommel Saddle. Pommel Saddle ini adalah seperti pelana kuda, ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat bagaimana cara kuda berpacu, yaitu dengan cara dicambuk, ya, dengan di pelananya, kemudian dicambuk di belakang, akan ada orang yang menungganginya. Maka pada tahun 2025 untuk orang-orang yang dengan tahun kelahiran anjing, Anda akan merasa akan ada orang yang mengatur Anda, akan ada orang yang menyetir Anda, sehingga yang ingin Anda lakukan mungkin belok ke kanan, akan ada orang yang mungkin mengarahkan Anda untuk lurus, ataupun yang lebih ekstrim belok ke arah kiri. Mungkin Anda di situ tidak suka, mungkin ada emosional Anda terganggu di sana. Tetapi jangan salah, Pommel Saddle ini bukan sesuatu bintang yang jelek, ya. Tetapi apabila Anda mengikuti arahan dari orang tersebut, walaupun tidak Anda suka, sebenarnya mereka membukakan kesempatan untuk Anda. Dia mengarahkan sesuatu yang jauh lebih baik bagi Anda. Anda mungkin masih ingat bagi beberapa orang untuk bisa naik kelas, untuk bagaimana orang-orang yang berada misalnya di dalam taraf yang masih di bawah, ketika mereka naik ke atas, harus ada usaha yang lebih yang harus dia kerjakan. Harus ada sesuatu yang dia tidak pernah kerjakan sebelumnya, dia harus kerjakan juga. Maka harus ada dengan usaha yang lebih tersebut, membuat orang tersebut tidak nyaman. Hal ini juga dirasakan ketika Anda mau naik kelas, ketika Anda sekolah. Anda harus diuji, Anda harus belajar, dan itu capek, mungkin Anda berasa tidak enak. Tetapi hal tersebut harus Anda lalui supaya Anda bisa naik kelas. Hal inilah yang terjadi bagi orang-orang yang dengan tahun kelahiran anjing. Anda harus belajar kompetensi tertentu, Anda harus menerima tanggung jawab yang lebih. Mungkin Anda merasa dipersiapkan secara dari namanya mental, tetapi apabila Anda melewati semuanya ini, akan ada sesuatu yang baik bagi Anda di depannya. Akan ada sesuatu keberuntungan bagi Anda di depannya. Jadi, manfaatkan dan berpikiranlah selalu positif bagi orang-orang yang ingin mengarahkan Anda. Tentunya harus Anda lakukan dengan perhitungan. Hati-hati tahun 2025, walaupun ini mengarahkan Anda kepada sesuatu hal yang baik, tetapi akan ada namanya
tipu muslihat di sana. Jangan sampai kebaikan Anda dimanfaatkan sama orang lain sehingga Anda yang menanggung masalahnya. Tetap lakukan dengan penuh kewaspadaan, tetap lakukan dengan penuh perhitungan. Walaupun hal tersebut tidak nyaman, Anda dapat memilih mana yang baik bagi Anda dan mana yang kedepannya tidak baik bagi Anda. Bintang kedua yaitu adalah Death Charm. Nah, di dalam namanya Death Charm di sini adalah sesuatu, namanya kalau lihat Death Charm, sesuatu yang mengundang hal-hal yang tidak enak bagi Anda. Jadi bagi orang-orang yang dengan tahun kelahiran anjing, tahun ini di dalam tahun 2025 bukanlah tahun yang Anda dapat nikmati dengan baik. Karena tahun-tahun ini akan ada suatu kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan bagi Anda. Tahun ini juga mungkin adalah tahun-tahun di mana Anda merasakan sesuatu yang belum Anda rasakan sebelumnya, sesuatu yang tidak enak, sesuatu kejadian yang tidak Anda sangka-sangka, suatu kejadian yang mungkin buruk bagi Anda. Tetapi kalau misalnya Anda bertahan, maka ini akan menjadi sesuatu persiapan mental bagi Anda. Nah, yang terakhir saya akan bahas yaitu adalah orang-orang dengan tahun kelahiran babi, ya. Orang-orang dengan tahun kelahiran babi ini adalah orang-orang dengan elemen air. Jadi biasanya mereka ini adalah orang-orang yang ceria juga. Mereka ini adalah pandai juga untuk berkomunikasi. Mereka juga mempunyai namanya suatu tujuan. Akan tetapi Anda akan merasa effort Anda juga luar biasa. Tahun ini, tahun 2025, di mana orang-orang bersio babi akan banyak juga dicari oleh lawannya. Jadi maksudnya lawannya di sini adalah lawan yang pastinya menguntungkan buat dia. Contohnya dicari kliennya, dicari atasannya. Anda akan merasa diberikan tanggung jawab yang lebih, tetapi akan ada suatu imbalan di sana. Maka Anda harus dapat berpikiran positif. Ini berbeda dengan anjing, ya, dengan tahun kelahiran anjing. Kalau misalnya tahun kelahiran anjing, mereka memang harus bekerja, tetapi belum tentu terlihat imbalannya di dalam tahun tersebut. Tetapi untuk orang-orang dengan tahun kelahiran babi, mereka akan mendapatkan namanya suatu imbalan di sana. Jadi Anda dapat mengerjakan dengan penuh perhitungan, Anda dapat mengerjakan dengan penuh kewaspadaan, terutama terhadap klausul-klausulnya, karena ada sesuatu yang baik di sana. Dan kita akan lihat 2 bintang untuk membahas orang-orang dengan tahun kelahiran babi. Yang pertama, ada namanya National Treasure. Wah, kalau kita bercerita treasure, ini adalah barang berharga. Barang berharga yang dimiliki oleh negara. Jadi kalau misalnya Anda melihat ada barang berharga yang dimiliki oleh negara, berarti keberuntungannya ada pada Anda di sana. Jadi Anda mendapatkan luar biasa keberuntungan, Anda mendapatkan peluang. Anda seperti dijatuh namanya, ya, jatuh keberuntungan kepada diri Anda. Tiba-tiba saja Anda yang dipilih, entah mengapa. Anda yang justru yang tidak terlihat mungkin bekerja lebih keras dibandingkan yang lain, tapi Anda yang dipercaya. Itulah National Treasure. Yang kedua, hati-hati. Walaupun Anda mendapatkan keberuntungan, karena Anda mendapatkan sesuatu dengan mudah, Anda keluarnya juga mudah, ya. Jadi tahun ini pun juga ditandai dengan pengeluaran yang luar biasa. Jadi hati-hati terhadap pengeluaran Anda jaga juga. Walaupun Anda mendapatkan banyak, jangan sampai Anda juga keluar banyak. Saving untuk masa depan Anda. Nah, itulah pemirsa Sinpo yang kita sudah bahas mengenai 12 tentang tahun kelahiran. Dan kita masih akan ada banyak sekali pembahasan-pembahasan lain. Karena program Metafisika selalu membahas mengenai bisnis, keberuntungan, dan juga hubungan antar manusia. Saya Roni Francis pamit undur diri, sampai jumpa pada episode berikutnya. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.